pedoman kita pada kesempatan pagi hari ini. Pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad kembali menjelaskan dengan redaksinya, wa ammal ihsanu ilal mamaliki wal ariqai, dan adapun melakukan kebaikan kepada hal-hal yang dimiliki budak, faqad waradal amru bihi, maka sungguh telah datang perintah ya dengan melakukan kebaikan kepada budak dan sesuatu yang kita miliki, wal hasu alaihi, dan dorongan untuk melakukan kebaikan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, esakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu, ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma malakat aimanukum, dan sesuatu yang kamu miliki, termasuk budak, hewan, dan benda-benda yang kita miliki. Ya, jadi artinya dalam ya ibarat di sini pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad menjelaskan juga kita sebagai manusia disuruh melakukan kebaikan-kebaikan kepada budak hamba sahaya yang kita miliki, atau termasuk nanti binatang, kita miara binatang misalnya disuruh juga melakukan kebaikan ya, atau kepada kendaraan-kendaraan yang kita miliki ya, kita juga enggak boleh melaknat kepada binatang yang kita punya, yang kita pelihara, kepada ya kendaraan-kendaraan yang kita miliki, jangan suka dilaknat ya, sebab kalau kita melaknat kepada binatang ya, atau kita melaknat kepada sesuatu yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, itu nanti berdampak negatif buat kita sendiri, jadi nggak bagus ya. Jadi kita disuruh melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi, untuk para budak yang dimiliki itu kita harus berikan makanannya dan pakaiannya dengan cara-cara yang baik. Itu ma'ruf artinya. Jadi kalau kita punya budak ya, itu makanannya kita yang jamin, kita tanggung, nggak boleh kita nggak kasih makanan. Pakaiannya kita juga yang jamin, kita yang kasih. Nah itu semuanya harus dilakukan dengan kebaikan. Kita punya binatang ya, kalau kita kurung di rumah kita ya, burung di dalam sangkar boleh, tapi kita kasih makan, kita kasih minum. Kita punya piaraan ayam, kalau kita taruh di kandang ya dikasih makan. Kita punya piaraan kambing, sapi, kerbau, kalau tidak dilepas berarti kita harus kasih makan, dan kita harus sayangi itu binatang. Kalau kita sayangi, nanti binatang itu juga akan sayang kepada pemiliknya ya. Onta misalnya ya, itu akan menjadi baik kalau memang kita baik kepada onta. Orang kalau punya kuda itu disayang banget kudanya, itu nanti kuda akan melakukan kebaikan kepada tuannya, begitu. Makanya orang kalau punya piaraan-piaraan tuh Masya Allah itu pada ngerti-ngerti banget. Kenapa? Karena tuannya baik ya, seperti itu. Kalau kita ya enggak baik kepada binatang yang kita pelihara atau budak yang kita miliki, maka otomatis dia pun tidak mau melakukan kebaikan kepada kita. Nah di sinilah rahasianya bahwa agama pun memperhatikan hal tersebut. Jadi bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun, kepada lingkungan pun kita disuruh melakukan kebaikan. Ya makanya ada satu ya ayat yang Allah jelaskan ya, apa? Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di permukaan bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, itu karena ulah tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Tuh, makanya kita tuh diajarin dalam agama ya, disuruh selalu bersikap baik kepada lingkungan. Sebab nanti nih lingkungan ya akan menjadi baik lagi buat kita dan buat anak dan keturunan kita. Hutan itu nggak bisa
ya kita berbuat semena-mena, ya karena nanti hutan itu bisa gundul. Nah seperti itu. Nah ini kan buat anak cucu kita. Hasil kekayaan alam itu pun harus selalu kita jaga. Ini tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Ya kita nih manusia dijadikan sebagai khalifah fil ardi. Ya sebagai khalifah fil ar, punya tugas tanggung jawab. Alam yang Allah ciptakan ini buat siapa? Buat kita manusia, sehingga kita punya tanggung jawab untuk benar-benar mengurusnya. Tuh sampai segitu agama Pak. Ya Allah, ini agama Islam ini agama yang paling sempurna mengatur segalanya. Ya, jadi kalau memang kita orang Islam sudah menjalankan benar-benar ajaran-ajaran Islam, itu lingkungan juga baik semuanya. Ya, itu ayat Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebenarnya kalau kita mau amalin, masya Allah, lingkungan alam kita itu benar-benar jadi baik. Ya, itu. Jadi Allah yang memerintahkan, Nabi Muhammad yang menganjurkan kepada kita semuanya. Jadi kita nggak boleh bersikap semena-mena. Kita hidup bukan kita doang, tapi setelah kita itu masih lama. Ya ini alam ini ya kekayaannya bukan buat kita doang, tetapi buat siapa? Buat anak dan keturunan kita. Kalau kita mah dikit lagi sudah mati. Ya, tapi anak-anak kita ada yang masih 25 tahun lagi, masih 50 tahun lagi. Bagaimana nasib mereka? Itu dipikirkan dalam Al-Quran. Ya, nah, masya Allah, indah benar ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau punya karyawan, diperhatiin tuh karyawannya, ya makanannya, pakaiannya. Kalau sekarang masalah kesehatannya, ya bukan hanya tenaganya doang dipakai, tapi diperhatiin segalanya. Ternyata itu diatur oleh Islam. Nah di sini dibilang wa alla yukallifa minal amali. Kata Nabi, jangan memberikan beban terhadap perbuatan pekerjaan melayutiku yang memang dia tidak mampu. Kita punya budak disuruh kerja, boleh kerja ya, tapi ya lihat kondisinya. Kira-kira kalau pekerjaan yang dia tidak mampu jangan dipaksakan. Waktunya istirahat, istirahat. Jangan jam istirahat disuruh kerja juga, nggak boleh. Itu sampai begitu. Kita punya kuda, emang kuda ini disuruh narik boleh, nggak apa-apa tenaganya ya, tetapi kita juga harus tahu ya kekuatan ini kuda. Kalau memang sudah ya bebannya yang dia tidak mampu, jangan dipaksakan, jangan dipucet terus, dipukul, dipecut, dipukul, dipecut. Padahal nih kuda udah tidak mampu, nanti kita dikisos. Ya itu gara-gara kuda Pak, kita dikisos. Tapi kalau seandainya dia pukul dengan pukulan yang wajar, karena memang dia harus kerja dan ini kerjanya bebannya juga sesuai, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita sudah memecutnya karena ya kita kasih beban yang begitu berat, padahal dia udah kagak mampu, kita paksakan, itu pecutan itu nanti dikisos. Ya, nanti di mana? Di akhirat. Padahal binatang. Ya, bagaimana manusia? Jadi jangan kasih beban pekerjaan yang dia tidak mampu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha bima malakat aimanukum, takutlah kamu kepada Allah terkait tentang budak-budak yang kamu miliki. At'imuhum, kasih makan buat mereka, mimma ta'kulun, dari apa yang kamu makan. Kita makan tempe, ya budak kita kasih tempe juga. Kita makan tahu, ya kasih budak kita makan tahu. Kita makan ayam, ya kasih juga ayam. Kita makan telur, kasih juga. Masya Allah, Islam tuh. Jangan tuannya makannya enak-enak, ya. Budaknya, pembantunya disuruh makan sisa-sisa. Iya. Ini nanti dikisos kita Bapak Saudara. Mana ya ihsan ya kalian, mana sikap perilaku baik kalian? Kan ada begitu. Kadang-kadang pembantu ya dikasih makan khusus, ya berasnya juga dibedain. Nah ini beras buat bos, ini beras buat
ya mereka pekerja-pekerja. Ya, itu dalam Islam nggak boleh begitu. Kita disuruh ngasih makan sesuai dengan makanan yang kita makan. Kita disuruh ngasih pakaian sesuai dengan pakaian yang kita pakai. Masya Allah. Makanya kita kalau zakat fitrah tuh Bapak Saudara yang bagus sesuai dengan kita makan. Kalau memang kita tiap hari makan beras yang jelek, ya kasih fitrah yang jelek. Ya emang kita makannya begitu. Ya, jangan sampai giliran zakat fitrah cari beras yang paling murah. Ya, sementara kita makan beras yang paling mahal. Cari di tukang beras, toko beras, cari beras yang paling mahal, mana yang paling bagus, mana yang paling pulen, yang mana yang wangi. Ya, beras Cianjur. Ya, itu kita yang makan. Ketika ya kita mau bikin fidyah, bikin mud, bikin zakat fitrah, cari beras yang paling murah. Nggak boleh. Tolong digaris bawahi, zakat fitrah kita kalau yang begitu kagak diterima. Ya. Makanya saya selalu bilang tuh, Bapak, Ibu, Saudara, kalau bikin mud, bikin fidyah, ya misalnya Bapak, Saudara mau bikin fidyah, isu hubungan untuk memberikan hadiah buat orang-orang meninggal, ya misalnya malam 7 hari, bikin fidyah misalnya, ya itu cari beras yang paling bagus. Ya, sama juga kalau kita akikah, itu akikah cari kambing yang paling bagus. Kalau kita korban, cari kambing yang udah memenuhi persyaratan, bukan ditanya harganya dulu. Nih kambing yang paling murah yang mana? Gitu. Jangan, cari yang udah memenuhi persyaratan, kambing yang udah memenuhi persyaratan untuk dijadikan korban, baru tanya harganya. Ya begitu. Jangan nyari kambing kira-kira yang paling murah yang mana nih. Nah begitu. Jangan, kita korban kan setahun sekali, cari yang paling bagus. Ya, kambing cari yang paling bagus Bapak Saudara. Ya, kalau enggak minimal yang udah memenuhi persyaratan, yang udah memenuhi persyaratan. Jangan dicari yang paling murah. Ya, kambing ada yang tipe, ya kambing sekarang kalau 2.500.000 bagaimana kita bingung. Jangan nyari kambing yang 2.500.000, di atas 4 juta cari kambing. Ya, ini untuk korban, ya cari yang 4 juta ke atas. Ya, begitu. Ini nyari yang 2.500.000. Ya, ini bagaimana? Ya, kambing untuk jadikan korban. Yang memotong dibilang ini anak kambing gitu. Ya, ya benar ini anak kambing. Yang gede aja anak kambing ya. Ya, jangan salah, jangan marah. Ya, ada orang bawa kerbau ya ke panitia korban. Gede banget itu kerbau, gede banget dah. Pas banget sampai kata panitia, ini mah anak kerbau gitu. Jangan salah, marah kita. Nih panitia bagaimana saya bawa kerbau gede banget dikata anak kerbau. Lah bener anak kerbau. Kalau dikata anak sapi gimana? Ya, anak kerbau bener. Nah, seperti itu. Ada sapi gede banget dibawa ke Masjid Jami At-Taqwa, dikasih. Nih panitia korban, ini sapi yang paling besar. Kata panitia, ini mah anak sapi. Marah nggak kira-kira? Jangan marah. Bener nggak anak sapi? Bener ini anak sapi. Iya tuh Bapak Zaini tahu dah tuh gitu ya. Nah, jadi Bapak Saudara ya, ini kita disuruh yang terbaik. Kalau kita makan, apa yang kita makan, ya pembantu kita kasih tuh yang begitu. Apa yang kita pakai berikan juga kepada pembantu kita. Kita bos, karyawan kita tolong diperhatiin tuh. Ya, jangan kekayaannya doang. Ya, buat kita, tenaganya mereka. Ya, tapi kita nggak memperhatikan. Nah, ini nggak boleh. Agama mengajarkan ke sana. Ya, jadi at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun. Wala tukallifuhum, dan jangan kamu bebankan mereka minal amali, dari pekerjaan, malayutikuna, terhadap sesuatu yang mereka tidak mampu. Fama ahbabtum fa'amsiku, apa yang kamu cintai maka tahanlah. Wa makarahtum fabi'u, kalau kamu tidak suka jual udah. Itu ini kayaknya budak kita demen banget, ini kendaraan kita demen banget, ya udah pakai ya. Tapi kalau kita udah nggak suka, jual. Jangan marahin, jangan dilaknat, nggak boleh
Ya, kita pakai motor kita tiap hari kita laknat mulu, dasarin motor mogok mulu. Ya, jangan dia mogok udah tiap hari. Ya, kalau udah nggak suka udah jual aja. Ya, kita selalu ya itu kalau bisa kendaraan yang kita miliki bacain selawat mulu Bapak Saudara. Ya, punya motor bacain selawat. Ini mudah-mudahan motor ini jadi berkah ya untuk ngaji, untuk silaturahim. Ini mobil mudah-mudahan berkah buat ngaji, buat silaturahim. Bacain selawat boleh supaya itu kendaraan jadi nyaman. Nah, mudah-mudahan jadi kendaraan akhirat. Nah, begitu. Jangan tiap hari dilaknat mulu. Ya, tiap hari tendang-tendang mulu tuh motor. Dasar nih motor bikin susah orang mulu. Ya udah susah mulu udah. Nah, begitu. Kita punya binatang begitu juga. Punya kuda, tiap hari dilaknat mulu tuh kuda. Ya udah, kudanya juga nggak setia sama tutuan. Jadi kalau memang kita suka, silahkan kita pertahankan. Kalau memang kita udah nggak suka, jangan melaknat, jual. Tuh agama ngajarinya begitu. Kalau kamu memang suka, fa'amsiku, pertahankan terus. Ya, wa makaritum, kalau kamu memang sudah tidak suka lagi, fabi'u, jual udah. Ya, jual, beli lagi yang lain. Nah, seperti itu. Ya, jadi fabi'u, ya maka juallah. Wala tu'azibu, jangan kamu menyiksa khalqallahi, makhluk Allah. Menyiksa enggak boleh. Kita punya binatang, kita senang, ayo kita rawat. Kalau kita udah kagak senang, jangan binatangnya dimarah-marahin, disiksa. Jangan, jual. Kalau laku jual aja. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya jangan kamu siksa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha malakakum iyahum, karena Allah yang telah memberikan pemilikan kepada kamu buat mereka. Kita kan sekedar amanah, barang titipan Bapak Ibu Saudara. Begitu. Ini Allah yang nitipin kepada kita. Nah, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya emang kita yang memiliki di sini di dunia, tapi hakikat yang sebenarnya itu adalah Allah yang ngasih barang titipan. Makanya manusia sebenarnya nggak punya apa-apaan. Kekayaan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara itu pada dasarnya titipan dari Allah. Ya, semua apapun benda-benda yang kita miliki itu sebenarnya titipan dari Allah. Makanya kita harus melakukan kebaikan. Ya, sebab kalau enggak nanti ditegur sama yang nitipin. Siapa? Allah. Begitu, kita nitipin mobil sama tukang parkir, tiba-tiba kita lagi mau pakai pada penyok. Bagaimana kira-kira? Nah, tukang parkirnya kita tanya, ini ente cuma duit doang ya? Gitu. Tapi tolong tanggung jawab. Parkir selama 1 jam 2 jam tanggung jawab ente. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia dimintai pertanggungjawaban karena dititipin. Ketika mau diambil, tukang parkir marah enggak? Enggak, itu mobil banyak banget Bapak Saudara. Ya, dititip sama tukang parkir. Nah, pada satu saat semuanya pada ngambil satu. Itu tukang parkir ya udah dibiarin aja. Dari pagi penuh tuh mobil, sore habis kosong. Dia enggak merasa apa-apa. Kali kecewa mobil gua habis semuanya. Enggak. Ya, itu tukang parkir begitu, sama sama kita. Ya, jadi kita ini dititipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga barang yang dititipin itu harus kita jaga, kita rawat. Kalau kita sembarangan, berarti nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau syaa lamalakahum iyyakum, kalau saja Allah kehendaki mereka nanti akan memiliki kamu. Bisa berubah. Yang namanya dunia kan seperti ya apa namanya? Seperti ya ban berputar, roda berputar. Ya, sekarang ente di atas. Kalau Allah mau kehendaki bisa aja ente jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Nah, jabatan, kekayaan, semua itu bisa dalam waktu singkat Allah ambil. Tuh, begitu Bapak Saudara. Ya, makanya kita harus selalu benar-benar melakukan kebaikan. Jadi jadilah menjadi orang yang baik. Karena kita makhluk Allah. Ya, sebab dalam waktu yang singkat bisa aja tuh yang tadinya dia memiliki, sekarang dia bukan lagi
ya memiliki dimiliki. Tuh. Yang tadinya kaya sekarang bukan lagi kaya, menjadi miskin. Yang tadinya miskin bisa menjadi kaya. Masya Allah, orang kalau mau angkat derajatnya sekarang lagi rame, lagi viral yang namanya Putri apa? Putri apa? Aryani. Ya, itu kemarin diundang sama Jokowi. Ya, begitu ya. Masya Allah lagi viral Pak. Itu dia kelihatannya kan matanya enggak ini ya, ya enggak melihat. Tapi Allah kasih satu keistimewaan, suaranya bagus. Bisa apa aja, selawat bisa enggak? Bisa. Nyanyi lagu-lagu apa aja dia? Ya bisa. Nah itu Allah kalau mau kasih gampang aja. Ya manusia kalau mau diangkat sama Allah langsung orang kenal semuanya. Ya Masya Allah itu. Ya jadi ya begitu juga kalau orang lagi naik daun kemudian mau dijatuhkan bisa nggak? Bisa, gampang semuanya. Kita ini kan ya yang mengendalikan Allah gitu. Ubun-ubun kita ini dikendalin sama Allah Subhanahu wa taala Pak, Saudara. Ya, jadi begitu mudahnya. Makanya kita ketika lagi di atas jangan sombong, ketika lagi di bawah juga jangan berkecil hati. Tetap kita harus husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Yang namanya dunia nggak ada yang ya bahagia. Dunia itu bukan tempat orang bahagia. Jadi di dunia itu kita memang capek dan susah. Nggak ada kesenangan di dunia. Kesenangan itu adanya di mana? Di akhirat. Tuh begitu udah. Jadi kalau kita lagi susah, ya pantas namanya kita hidup di dunia. Udah enak aja begitu. Jangan ngeluh. Emang dunia tempat kita susah. Ya begitu. Jadi nanti kalau mau senang di mana? Di akhirat. Dunia jangan nyari kebahagiaan. Dunia jangan nyari kesenangan. Tuh begitu ya. Jadi kita ini senang-senangnya kita ya masih susah juga. Nah, karena memang dunia. Makanya kita disuruh beramal sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan yang sebenarnya, kesenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya itu nanti di mana? Di akhirat. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Nah begitu. Jadi kalau kita hidup di dunia susah, ya kita tenang aja. Emang begitu. Adunya ta'ab. Dunia itu kita capek, kita letih. Nah begitu. Makanya malam-malam bangun, sholat capek, nggak apa-apa. Emang dunia suruh capek kita. Ya makanya dunia darul amal. Ya dunia itu apa? Darul amal. Rumah tempat kita kerja. Tuh kita suruh kerja terus di dunia. Nanti darul jazanya di mana? Di akhirat. Begitu. Kalau mau senang nanti di akhirat. Kalau di dunia mah kita emang masih susah. Ya makanya kalau seandainya kita sakit ya namanya di dunia begitu sakit. Ya ntar sehat lagi, sakit lagi. Kepala kadang-kadang pusing. Dunia. Nah, begitu aja udah. Jadi kalau kita harus sikapi ya namanya hidup di dunia emang begini dah. Enak udah. Ya lagi satu hari duit lagi kagak punya, ya istri minta duit nggak ada, nggak usah marah-marah istri. Ya emang juga bang dunia begini dah bang. Nah, begitu dah. Ya jadi kita terimain aja semuanya. Ya kalau mau bahagia nanti di mana? Di akhirat. Yang paling penting sekarang yuk kita beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Ya jadi Allah bilang begitu. Ya, jadi kalau Allah kehendaki, ya kamu yang jadi pemimpin bisa menjadi rakyat. Kalau kamu ya kehendaki itu misalnya Allah kehendaki kamu sekarang rakyat jadi pemimpin. Begitu udah. Makanya kalau kita jadi presiden besok nggak jadi presiden nggak usah risau, udah tenang aja. Ini bingung banget kelihatannya, ya nggak usah bingung udah. Ya emang udah waktunya nggak jadi presiden ya udah. Sekarang ada orang yang gantiin dia biarin aja. Emang itu udah umum 5 tahun ada pemilihan, 5 tahun ada pemilihan. Ini kayaknya ya Allah cari sono cari sini repot amat sih. Ya begitu. Dulu juga presiden nggak ada yang begitu. Ya dulu ya udah habis aja udah.
Nah, begitu Bapak Saudara. Kita jadi Pak RT, udah waktunya habis, ya udah biarin aja, ada yang gantiin nggak apa-apa. Ya, kalau memang kita masih dipilih, ya alhamdulillah, berarti rakyat masih percaya sama kita. Nah, begitu. Kalau memang udah nggak dipilih, lah dunia biarin. Nah, begitu, jangan stres gara-gara nggak jadi Pak RT. Ya, stres mikirin, ya repot kita dunia. Ya, jadi kita hadapi dengan enjoy. Ya, yang penting yuk banyakin melakukan kebaikan. Kebaikan itu insya Allah yang membuat nanti kita di akhirat jadi bahagia. Wa qala rajulun, dan telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam ta'fu anil khadim, berapa kali kamu memaafkan pembantu di rumah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW menjawab, uqfu anhu fi kulli yaumin sab'ina marratan, maafin tuh pembantu yang kerja di rumah kita setiap hari 70 kali, maafin. Salah lagi minta maaf, maafin. Disalah lagi, maafin lagi. Salah lagi, maafin lagi. Kata Rasulullah, kalau pembantu kita di rumah melakukan kesalahan sampai 70 kali, maafin. Kira-kira ada sehari semalam pembantu sampai minta maaf 70 kali? Nggak ada kali ya? Ya nggak ada. Seandainya ada, kata Nabi, maafin juga, maafin. Masya Allah. Ini kadang-kadang pembantu baru salah satu aja dibilang gaji potong. Wah, gajinya dipotong. Iya. Lagi cuci piring Bapak Ibu Saudara, itu piringnya pecah. Ya, tuan rumahnya denger, wah marah-marah. Ya, kamu gimana sih kerjanya, kagak bener banget tuh, bulan depan saya potong gaji gitu. Ya Allah, kasihan gak kira-kira? Jangan begitu. Mungkin nih piring ajalnya udah sampai. Lah kan piring punya ajal juga. Iya, nih piring udah sampai ajalnya, jatuh, ya udah habis, beli lagi. Nah begitu. Ini yang namanya gelas ada ajalnya juga, ada waktunya. Ya, kebetulan pembantu lagi mencuci, sebenarnya udah bener-bener ya Allah jaga bener dia. Tiba-tiba entah kenapa tangannya licin kali, ya jatuh. Pembantunya ya membuat nih ya gelas pecah. Lalu ya tuan rumahnya tahu, dipotong gajinya. Ya nggak boleh ya. Sebab ini piring, ini gelas ada waktunya juga, sama dengan kita, ada ajalnya. Kalau udah sampai, oh udah. Ya, semuanya begitu Bapak Saudara. Di dunia ini ada ajalnya semuanya. Jadi kalau misalnya nih ya piring pecah, nih bini kita atau anak kita atau kita sendiri yang cuci piring, udah sampai waktunya. Gitu aja udah. Ya, beli lagi, suruh beli lagi. Sebab kalau nggak pecah-pecah juga kasihan tukang piring. Ya. Jadi nggak ada yang beli ya. Nah begitu ya. Jadi jangan sampai ya kita tidak memberikan maaf sama sekali. Tuh ketika ditanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kalau kita punya pembantu, kira-kira berapa kali kita memberikan maaf sehari semalam kepada pembantu? Kata Nabi, fi kulli yaumin sab'ina marrah, setiap hari harus 70 kali kita memberikan maaf. Wa waroda aidon, dan telah datang keterangan hadis juga anhu alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga saidul malaki, orang yang punya akhlak yang jelek, ya budi pekerti yang buruk, wa huwallazi yusiu ila malakat yaminuh, yaitu dia jelek kepada ya budaknya, kepada orang yang dimilikinya. Wa minal isaati ilal mamluki, di antara ya jelek kepada pembantu kepada budaknya, allayakuma lahu bima yakfihi minat ta'ami wal libasi, dia tidak memberikan sesuatu yang pantas dari makanannya dan pakaiannya. Wa ayyukallifahu minal khidmati, dan dia membebankan pekerjaan yang sangat berat ya untuk pembantu tadi, fauqama yutiku, di atas yang memang pembantu itu tidak mampu mengerjakannya. Wa ayustimahu, kemudian dia mencaci makinya, wa yadribahu, dia memukulnya, bi ghairi haqqin, tanpa jalan yang benar. Mencaci maki, pembantu dicaci maki, enggak boleh juga.
Ya Allah, mentang-mentang ente jadi bos, ya ada pembantu dicaci maki seenaknya aja, enggak boleh, tetap jangan. Ya, jadi ada pri kemanusiaan lah kita. Nah, begitu juga enggak boleh memukul sembarangan, ya, memukul tanpa jalan yang benar. Fa in fa'ala bihi syai'an, kalau ada orang melakukan hal itu min zalika, dari apa yang sudah disebutkan tadi di atas, uktuso lahu minhu bidaril akhirah, maka nanti dia akan dikisos di negeri akhirat. Tuh, dikisos itu artinya dibalas Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia bertindak sewenang-wenang. Berarti nanti di akhirat dia akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama waradat bihil ahadisu, sebagaimana keterangan hadis-hadis tersebut. Wa mahma darabahu aw satamahu ala amrin yastaujibu bihi dzalika fa alaihi allayyahuza. Kalau seandainya dia memukul atau mencaci yang kira-kira persoalan yang pantas, maka enggak boleh berlebihan. Wala yatajawazal had, dan tidak boleh melampaui batas. Ya, boleh kita seandainya dia udah kagak wajar dan melakukan pekerjaan yang kagak pantas, kita boleh mencacinya, tapi sebatasnya saja. Boleh kita memukulnya, sebatasnya aja. Jangan sampai kita zalim, jangan sampai kita melampaui batas. Wa in afa wa sofaha kana zalika ahsan. Kalau dia maafin, lapang dada dia, itu lebih bagus. Misalnya dia sebenarnya udah melakukan kesalahan yang cukup besar, kita mau marah, pantas. Tapi kalau kita mau memaafkan, lebih bagus. Ahsana wa ajmala, lebih bagus dan lebih ya baik. Wa kana lahu fihi sawabul azimu minallahi azza wa jalla, dan orang itu nanti akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Wa ala man malaka syai'an minal hayawanati wal bahaimi, dan bagi orang-orang yang punya sesuatu dari binatang-binatang, ayam, ya, kuda, kambing, kerbau, onta, ayata'ahadaha wa yattafaqidaha wa yuhsinan nazru 'alaiha, maka dia juga harus bersungguh-sungguh untuk memperhatikannya, melakukan kebaikan kepada binatang-binatang tersebut. Yatawalla zalika binafsihi aw yuwallihi man yasiku bihi, boleh dia langsung yang menjaga dan memeliharanya, atau dikasih tugas kepada orang yang dipercayainya. Kita miara ayam, miara kambing, kita nggak sempat ya memang langsung menjaga memeliharanya, cari orang yang kira-kira bisa dipercaya. Nih tolong, saya punya piaraan, ente jaga ini, ente pelihara bener, sayangi bener, sama seperti piaraan ente sendiri. Nah, itu artinya ada orang yang berikan kepercayaan. Bisa aja min auladihi, anaknya misalnya, wa khidamihi, atau pembantunya, silahkan. Yang penting orang itu bisa dipercaya, bisa melakukan kebaikan kepada binatang-binatang yang dipelihara tersebut. Fa innahu illam yaf'al zalika, kalau seandainya kamu tidak melakukan hal itu, waqa'a fil ismi wal haraji, maka orang itu masuk dalam kategori berdosa. Kita miara kucing, boleh piara yang benar tuh kucing. Jangan kucing dipiara, dikurung, dikagak kasih makan. Wah, ini nanti dosa kita. Ya, nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada hadis nih Bapak Saudara, wafil hadisi, ada hadis ya, Rasulullah menjelaskan, ya apa, innam ro'atan dakholatin naro pihirrotin robatotha lahiyat amatha walahiyat tarokatha ta'kulu min khosyasil ardi. Nih, ini hadis nih, tolong diperhatiin. Sesungguhnya ada orang perempuan, kata Nabi dalam hadisnya nih, sesungguhnya ada orang perempuan masuk ke dalam api neraka disebabkan gara-gara seekor kucing yang dikurungnya. Kucing dipelihara tapi dikurung, kagak dilepas, dikurung aja ya di satu tempat. Kemudian apa, lahiyat amadha, selama dikurung dikagak kasih makan tuh, walahiyat tarokatha, dia kagak lepasin itu kucing, dikurung, diikat, tapi selama dikurung diikat tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman. Sebenarnya kalau dilepas, ta'kulu min khosasil ardi, dia bisa makan dari apa yang ada di bumi.
kucing Pak. Kalau kita lepas, kita nggak kasih makan, kagak dosa kita, karena dia bisa nyari makan sendiri. Ya ada aja tuh rezeki Allah kasih. Ya, tapi ini masalahnya kucingnya diikat, kucingnya dikurung, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum. Akhirnya ini perempuan masuk ke dalam api neraka. Jadi seorang perempuan bisa masuk ke dalam api neraka, berarti bukan orang perempuan aja, ya orang laki juga begitu. Ya di sini hadisnya orang perempuan, karena biasanya yang demen sama binatang orang perempuan. Nah yang kejam sama binatang juga orang perempuan. Nah begitu ini kucing, ya dia kurung, dikagak kasih makan, disiksa namanya. Nah gara-gara orang perempuan ini melakukan ya seperti itu, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tuh, jadi kita nggak boleh ya berbuat jahat sama binatang aja nggak boleh. Bagaimana sama manusia? Kesimpulannya kita sebagai manusia disuruh selalu ihsan, melakukan kebaikan-kebaikan baik kepada manusia, kepada binatang, kepada lingkungan. Ya supaya ini alam akan hidup dengan ya sebaik-baiknya. Nah seperti itu. Nanti baru wa ammal ihsanu ilal jiran. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum